nanti si hasilnya. Oke, lanjut ya ke bagian yang selanjutnya. Nah, di sini cukup simpel sebenarnya. Hanya berupa teks parameternya. Nanti kita buktikan. Nah, di sini ada contohnya. Ada kata sebelum diubah sama kata sudah diubah. Nah, di sini yang pertama ada trim. Nah, trim tuh artinya menghapus spasi berlebih. Nah, di sini kita langsung saja coba. Kalau teman-teman di sini lihat ya, di teks yang A2 ini tuh lagi di mana aja ya tuh ada spasi berlebih nih di awal sama di tengah. Di akhir juga bisa kok dihapus gitu. Cuma nggak akan terlalu kelihatan. Nah, ini kelihatan ya, tuh ada berlebih. Nah, kita pengen biar rapi gitu si teksnya. Bisa pakai trim. Trim. Nah, parameternya cuma teks aja. Langsung klik. Kalau udah, enter. Nah, tuh langsung rapi kan? Spasi awal hilang, spasi yang di tengah hilang gitu. Jadi rapi. Lanjut. Oh iya nih, misal pembuktian yang ini ya. Lagi di mana aja tuh si spasi akhirnya ada juga. Nah, tuh tapi nanti bakal aman-aman aja gitu, gak akan terlalu kelihatan kalau di akhir mah. Tapi bisa kok. Lanjut, yang kedua, ini rumus yang warna biru. Ada lower. Nah, teman-teman udah pasti bisa ingat lah ya kata kuncinya. Kalau lower pasti kecil gitu ya. Lower itu membuat kata-kata menjadi huruf kecil semua gitu. Di sini kita lihat contohnya. Pembelajaran komputer, tapi si P sama komputernya itu kapital. Kita pengen jadi kecil. Kayak gimana sih? Langsung aja masukin rumusnya, lower. Dan parameternya cuma teks aja, kita langsung klik, enter. Nah, otomatis sudah pembelajaran komputer, huruf kecil semua. Nah, lower ini teman-teman nanti bisa pakai buat menyamakan format email, terus buat username gitu ya. Barangkali nanti teman-teman jadi menteri data atau apa gitu. Nah, bisa nih pakai rumus ini. Lanjut, yang ketiga ada yang warna hijau nih, upper. Upper itu biasanya yang besar. Upper. Nah, ini membuat kata-kata menjadi huruf besar semua. Nah, kita lihat nih di sains dan teknologi. Langsung aja nih, pengen jadi eh, huruf besar semua katanya. Sama dengan upper. Dan parameternya teks aja. Langsung klik teksnya, enter. Tuh, jadi kapital semua, sains dan teknologi. Nah, biasanya buat yang upper ini tuh biasanya bisa dipakai buat kode, kodenya itu kayak NIM atau kode voucher gitu ya. Kalau teman-teman biasanya war kode atau redeem gitu, kadang si kata-katanya itu pasti kapital. Nah, nanti misalnya teman-teman lagi ngedata apa gitu ya, bisa nih pakai rumus upper. Atau singkatan resmi juga bisa kok. Terserah singkatan UIN. Nah, kan bisa. Lanjut. Yang terakhir yang warna ungu ada proper. Nah, proper mah membuat kata-kata menjadi huruf besar di awal kata. Langsung aja nih kita coba. Ini kan namanya tuh kayak bagian akhirnya masih kapital semua. Nah, biar langsung saja jadi kapital di awal aja, masukin rumusnya. Proper. Langsung saja. Parameternya cuma teks aja. Klik teksnya langsung enter. Nah, langsung kan jadinya khusus KAR-nya aja gitu yang kapital. Nah, biasanya untuk rumus proper itu kayak merapikan tulisan nama ya kayak gini. Bisa juga nama kota, nama alamat. Jadi teman-teman bisa gitu ya menggunakan beberapa rumus ini untuk merapikan data kayak gitu. Paling buat rumus-rumusnya mah cukup simpel ya. Kayak gini, barangkali ada yang mau ditanyakan boleh banget sebelum ke tahap berikutnya. Oke ya. Eh, Aman-aman? Aman gak kira-kira nih teman-teman nih? Untuk rumus, trim, lower, upper, proper ini.
Aman, aman, aman. Oke, aman ya. Oke Nah, deh. lanjut Kai, satu Aku lagi dulu. ada Contoh dulu aja. Ini aja kasih kan ini contoh coba saya lihat contohnya dulu coba. Ini contohnya gimana? cukup simpel sebenarnya. Ya, Ini nggak apa-apa, aman. Nanti cuma akan saya satu. satu aja nggak apa-apa coba. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada bunga anggrek nih, ada spasi berlebih di awal, di tengah. Terus anggreknya juga ya beda-beda. Nah, di sini aku pengen ngerapihin dan kapitalisasi sekaligus pada awal kata. Nah, di sini kita langsung aja penggabungan dua rumus sebenarnya. Kita pertama mau dikapitalin dulu kan, dikapital berarti pakai proper. Yang kalau awal kata mah langsung pilih rumus ini. Nah, karena kita mau iniin, ngerapihin atau ngehapusin spasi berlebih, langsung masukin trim di sini. Trim. Kalau udah, hanya itu aja kan instruksinya, nggak ada apa-apa lagi. Langsung klik saja teksnya. Kalau udah, kurung tutup dua ya, karena kita pakai dua rumus, langsung aja enter. Nah, tuh langsung deh BA-nya udah besar, spasi berlebih juga nggak ada. Nah, bisa buat verifikasi di awalnya nggak ada spasi berlebih nih, kita coba. Nah, tuh udah nggak ada juga nih. Jadi bisa digabung gitu si rumus-rumus ini teh, biar teman-teman bisa pengenalan, bisa kombinasi kayak gitu. Paling gitu dari aku, barangkali ada yang mau ditanyakan dari yang lain, boleh banget. Apakah ada? Coba apa namanya yang ini apa namanya yang yang udah paham bisa jempol ya, yang belum paham bisa langsung tanya aja ya ke Teh Kayla ya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Ya, boleh Paling banget tuh aman. reaction. Oke, mantap. Mantap, mantap. Oke, mantap ya. Saya kira cukup paham materi untuk trim lower upper, quant if ya, quant if trim lower upper proper ini karena sangat mudah ya teman-teman. Tinggal bagaimana nanti teman-teman mengartikan parameternya ya teman-teman per parameternya supaya nanti di rumus-rumus yang panjang juga teman-teman bisa lancar gitu ya nantinya. Terus juga jangan lupa tadi Teh Kaila itu berbicara ya kayak tadi bilang bahwasanya dia langsung enter gitu. Kenapa di enter? Karena rumusnya masih pendek teman-teman. Ya, kenapa nggak tutup kurung manual kan ya yang kemarin saya ajarin? Kenapa? Karena rumusnya masih pendek dan dia otomatis tutup kurungnya ada gitu kan ya. Nah, tapi biasakan karena TKILA mungkin sudah bisa gitu ya. Nah, makanya tidak tutup kurung. Nah, biasakan kalau teman-teman, usahakan kalau menulis rumus setelah beres nih, trim, klik tadi ya, nah, langsung tutup kurung. Ya, jangan teman-teman di enter. Takutnya nanti kebiasaan di rumus-rumus panjang karena keingetnya di enter-enter terus kan ya, akhirnya lupa dan rumus panjangnya nggak nanti susah dikenali ataupun dibaca gitu ya. Nah, itu buat contoh mungkin ya barangkali. Coba Teh Kayla mungkin bisa, nih saya ada beberapa orang gini ya, biar kelihatan aktif aja, biar nggak, Bentar. Coba halo ada nggak suara saya? Ada nggak coba? Nggak ada ya? Coba, saya matikan lagi deh. Coba. Sorry, sorry, ada suara saya? Kai? Ada. Sorry ya, tadi jaringan biasa. Nah, coba Teh Kayla, nanti kan di sini ada beberapa orang ya, ada 13 orang, 12 orang ya, buat dites gitu ya. Mungkin Teh Kayla bisa tunjuk aja, mungkin dua cowok, dua cewek gitu ya. Buat ini nanti Teh Kayla coba contohin aja di ujian ya, tapi dihapus rumusnya. Yang di ujian dihapus rumusnya. Terus nanti eh, Teh Kayla tunjuk beberapa orang untuk menjawab soal itu. Jadi nanti Teh Kayla tuh hapus rumusnya, nanti coba sama rekan-rekan yang di sini nanti untuk menuliskan rumusnya gitu ya. Ataupun kayak apa sama dengan apa klik apa kayak gitu ya. Nah, Kayla coba bisa buka yang kayak ujian coba. Jadi nggak bikin contoh lagi. Well, ujian ada di grup kan ya? Bukan yang di kamu kan ada kan kamu yang ngirim ke saya tuh yang waktu pas ujian. Wait. Ini bukan payah latihan bukan yang ujian kalau nggak salah. Coba ya.
Ujian. Eh, coba buka di dokumen, coba di dokumen. Dokumen, terus cari apa di ujian apa di dokumen gitu ya. Nah ya sambil menunggu ya teman-teman TKILA menyiapkan Ntar ya, aku coba cari ya dulu. contohnya biar teman-teman juga kebayang lagi gitu ya. Nah ini kenapa saya juga sebenarnya kalau rumus ekstra tuh ya teman-teman maunya tuh banyak gitu. Maksudnya satu kali pertemuan tuh 10 gitu ya atau 15 gitu biar cepat selesainya. Tapi kenapa? Karena ini kelas pembinaan kita sedikit aja yang penting teman-teman nerap gitu ya. Ilmu apa saja yang disampaikan oleh pemateri ya maksudnya TKILA ini ya gitu ya teman-teman. Terus juga jangan lupa nanti teman-teman juga apa baca ya modulnya apalagi yang modulnya itu dari di 503 halaman ya. Nanti mungkin buat Naila, Kania mungkin yang baru-baru ya Mia, nanti saya share lagi buat modulnya. Lah, hilang lagi nih. Hilang lagi nih. Ada hilang-hilang lagi isinya enggak nih. Aduh, Tanya aja. Awal huruf. Buat terakhir ya, Memet ya. Met ya nanti aja di konket aja. Masih perempuan lah satu lagi lah. Siapa yang di sini? Yuk, Met terakhir aja Met. Siapa Yang ya? Wardah teh saha. Wardah, Wardah ada, Wardah ada. Ada Kang, tapi baru masuk, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sok, coba di tadi materi konif ikut oh tadi di pertama ya. Nah, sambil dijelasin aja terakhir nih Kai, Teh Kai, yang konif tuh gimana sih misalnya? Yang ini coba cobain. Oke. Gak apa-apa. Arda. Ya, kita coba. Jadi di sini tuh kita tuh pengen ngehitung yang nama karyawan ada berapa. Jadi ada khusus kriterianya gitu. Kan count if tuh gabungan count sama if. Count gitu tuh banyak data. Itu banyak data. Kalau if yang ada kriteria. Nah, digabung nih. Ini ada tabel, cuma 10. Cuma dikit. Nah, pengen yang A-nya tuh ada berapa. Kalau manual mah bisa. Kalau banyak, itu wah, susah ya. Nah, biar simple, alternatifnya pakai rumus count if. Nih, sama dengan count if. Parameternya cuma dua. Ada range. Range itu tuh tempat sekelompok datanya. Kita tadi dimintanya apa? Nama karyawan. Nama karyawan langsung blok semua. Kalau udah titik koma, kriteria tuh yang dimintanya apa? Si A kan. Nah, di sini di bagian count if, sum if gitu ya. Jangan pilih atau selectnya di sel dalam tabelnya kayak gini, jangan. Kalau mau cepet mah. Nanti takutnya ada perubahan data di bagian nomor satu, tiba-tiba jadi Z, kan nggak ada yang tahu gitu ya. Nanti malah kecarinya si Z bukan si A. Makanya kalau mau ada dua cara sih bisa diketik kayak gini aja A kurung tutup baru enter. Nah ini muncul ya ada 4 ternyata dalam tabel atau kita simpen si data A-nya di luar tabel kayak gini. Nah ini baru bisa kita klik tapi kliknya yang di luar tabelnya kayak gitu. Hasilnya tetap sama aja, tetap keluar Hmm. kayak gitu Wardah. Aman aman. Gimana? Kalau aman boleh reaction. Oke, Kak, aman. Oke deh, Nah, mantap. jadi oke, saya jadi namanya ya, Teh Kaila. Jadi konif itu diartikan sebagai menghitung data dengan kriteria ya teman-teman. Jadi kita tuh eh menjumlahkan menjumlahkan eh, data dengan kriteria. Jadi kan kriterianya karyawan A aja kan. Berarti dia karyawan A itu ada berapa sih di dalam data tersebut gitu ya. Nanti misalnya juga oh misalnya eh nanti ada lebih lanjut lagi count if itu nanti akan saya tunjukkan di mana count if ini teman-teman mencari data tuh bukan hanya nama depan. Misalnya Kayla Aulia Rosya. Saya tuh pengen nyari yang namanya ada Aulia di dalamnya tuh di dalam tabel ada nama ada berapa namanya Aulia gitu. Tapi di tengah juga ada, di akhir aja. Yang penting di semua tabel itu yang namanya Aulia ada. Nah, itu nanti ada di lanjutan count if ya.
Quant if ekstrim lah ya namanya. Jadi udah levelnya udah tinggi naik ya gitu. Itu ya dari teman-teman alhamdulillah terima kasih yang udah tadi ya berpartisipasi sedikit buat teman-teman memahami materinya. Mungkin dilanjutkan buat rumus terakhir ya, konkret mungkin. Tapi dijelasin dulu dengan yang dicontoh, baru mungkin nanti masuk ke sini. Oke. Satu materi lagi ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke rumus concatenate atau concave. Ini ada artinya nih, menggabungkan data dari dua sel yang berbeda. Jadi kayak mau sel apapun, itu bisa digabung, tapi bukan di merge ya. Kalau di merge nanti si datanya tuh malah salah satunya yang jadi nggak ada. Nah, sebagai info aja gitu ya. Nah, untuk concat ini tuh bisa dipakai kayak menggabungkan nama depan, nama belakang, atau membuat kode unik gitu. Kode unik tuh ya bebas, apa aja NIM bisa gitu kayak yang nanti kita bakal praktekin. Nah, ini ada tugasnya kayak gabungkan kata nama mahasiswa dan NIM di kolom ID mahasiswa dengan tanda pemisah strip. Ini udah ada ya si tabelnya di sini. Kita langsung coba. Nah, sebagai informasi aja, buat rumusan concatenate itu bisa dipakai array. Kalau concat, so ada concat sama concatenate nih. Kita coba concat. Nah, tuh ada dua kan. Nah, kita langsung aja coba yang bisa di array, yaitu yang concatenate. Langsung pilih. Parameternya ada teks satu, teks 2, teks, dan seterusnya gitu ya. Sampai hingga sesuai yang diinstruksikan aja. Nah, di sini kita tadi dimintanya apa aja? Nama sama NIM. Langsung kita blok aja. Karena kita array mah langsung aja nih ngeberebetin. Langsung titik koma, NIM. NIM tinggal kita blok aja. Karena kita cuma dimintanya dua, udah cukup buat pilih datanya. Nah, kita ingat nih, tadi disuruh ada tanda pemisahnya ini, strip. Nah, perlu diingat juga nih, kita ingat kalau selain selain angka, kita wajib apit sama tanda petik. Nah, kan strip itu tuh simbol ya, atau karakter. Nah, itu berarti harus nih diapit sama tanda petik. Simpennya di mana? Nah, ini kan nama, ini nih. Berarti di tengah-tengah tuh, berarti kita pilih di sini. Setelah yang titik koma pertama, langsung kita pilih tanda petik, strip, tanda petik. Jangan lupa kita titik koma lagi. Kayak gini. Nah, soalnya kalau misalnya nggak muncul merahnya nih, kalau kita pakai titik koma, nah tuh, bakal ke detect gitu si kolomnya. Oke, karena cuma diminta gitu aja, langsung kurung tutup dan enter. Langsung deh, otomatis. Kegabungkan nama, strip, sama NIM. Kayak gitu aja sih buat concat mah gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh-boleh. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain buat materi Comcat ini? Nanti akan saya ada penambahan materi ya, teman-teman, supaya lebih jelas lagi gitu ya. Kalau udah aman bisa reaksinya, kalau ada yang mau ditanya bisa ditanyain langsung ya. Ya, sambil nunggu gitu ya. Barangkali ada yang mau nanya. Aku ada contoh. Contoh satu. Nah, kan tadi mah pakai ini ya, tanda non strip. Nah, di sini mah kita coba gabungkan kata nama mahasiswa dan NIM di kolom ID mahasiswa dengan NIM-nya itu di dalam kurung. Kayak gitu. Nah, kita langsung aja pakai yang concatenate ya biar bisa langsung diarai. Concat. Nah, ini kita langsung pilih aja teksnya, nama di blok, terus NIM di blok. Nah, terus kan biasanya kalau kurung buka sama tutup tuh pasti di sebelum sama sesudah nim kan. Berarti kita yang pertama jangan lupa tanda petik karena ini karakter kurung buka dulu, terus tanda petik,
titik koma ya biar kedetek. Yang kolom I-nya langsung nih di akhirnya juga karena buat kurung tutup. Titik koma lagi biar kedetek kolom I-nya tanda petik kurung tutup tanda petik. Nah, kalau udah kurung tutup buat rumusnya. Langsung enter. Nah, sudah deh. Seperti itu. Wah, ini ada yang kurang rapi nih. Aku pengen misah ininya, si kurungnya. Tinggal di bagian yang kurung buka, di sebelumnya, kita kasih spasi satu. Baru enter. Nah, tuh. Bisa kayak gitu. Gimana? Aman, aman. Oke, aman ya. Nah, nanti ini ya akan saya sampaikan. Jadi nanti ini materinya sampai sini ya teman-teman. Cuman akan saya gali lebih dalam supaya teman-teman nanti tidak bingung. Lah ini kenapa kok aku nggak bisa gitu kan ya. Nah itu ada beberapa teman-teman yang memang harus diperhatikan karena kita belajar Microsoft Office itu kan kemarin saya sudah bilang di materi awal ya sebenarnya ini tergantung dari versi Office teman-teman gitu ya. Jadi versi Office-nya semakin bagus atau semakin baru berarti itu semakin enak pekerjaannya ya. Tapi kalau udah masih lama ya misalnya jadwal 2007, 2010, 13, 16, 19 itu apa namanya ada beberapa fitur yang masih kurang. Nah, itu mungkin teman-teman juga nanti akan dicek nih. Nih coba ini yang lagi buka laptop ya mungkinnya teman-teman semuanya. Nih Teh Kaira nanti mau ngajarin kemarin kan udah saya ajarin ya di materi yang awal tapi barangkali ada yang baru gitu ya yang baru bergabung dengan kita. Nih cara cara lihat versi itu ya teman-teman nih. Saya bantu ya untuk perkataannya nanti Kaira bisa mempraktikannya. Nah ini kita klik file nih. Nah nanti teman-teman buka Excel, file ke file, klik. Nah nanti teman-teman klik akun di bawah ada akun. Klik. Nah, yang TKI gunakan ini adalah Microsoft Office Home and Student 2021. Jadi dia tuh original bawaan dari laptopnya ya. Kebetulan laptopnya HP ya, HP lah ya. Jadi apa? Dia terbawa dari si Office bawaan dari laptopnya ataupun sudah include dengan laptopnya. Nah, coba teman-teman bisa praktikkan seperti ini yang menggunakan laptop dan akan saya tanya mungkinnya beberapa yang menggunakan laptop coba ya. Coba saya dari Alinda dulu deh. Coba Alinda versi Office-nya berapa? Coba bisa dicek. Supaya nanti kita bisa validasi nanti belajarnya ini menyesuaikan dengan versi teman-teman. Coba Alinda dulu ya. Satu dulu. Sambil nungguin ini. Jadi buka Excel-nya, file akun ya. Coba. Sambil yang lain juga sambil dipraktekin. 2021 2021 apa? Tulisannya. Office-nya. Ya maksudnya kan ini kan kayak ini kan Microsoft Office Home and Student 2021 lengkapnya apa tulisannya? Microsoft Office Professional Plus 2000. 2021. Nah, nggak ada LTSC-nya kan? Nggak ada LTSC kan? Ujungnya LTSC 2021 ada nggak tulisannya LTSC? Gak ada. Nah, tapi itu juga pasti sama. Nah, itu yang teman-teman gunakan ini biar teman-teman tahu ya, maksudnya gitu ya. Apa bedanya yang original sama yang bajakan? Nah, itulah yang teman-teman gunakan adalah bajakan, ya. Kenapa? Karena jarang yang menggunakan personal plus itu jarang. Orang kantoran juga banyaknya bajakan gitu ya, teman-teman. Kayak gitu ya. Itu mungkin versi bajakan, cuman alhamdulillahnya versi 21. Jadi masih ngangkat gitu ya buat data-data yang kayak tadi ya pakai array formula itu bisa gitu ya, yang tadi ditunjukkan oleh Teh Kaila. Kayak gitu ya, Linda. Coba yang Alivia berapa coba Alivia? Sama kak aku yang Microsoft Office Home and Student 2021. Bahasa 2021. Inggris. Kayak 2021 ya. Sama ya 2021 ya? Yep. Sama ya? Nah, berarti sama dengan Kayla. Berarti kalau family student berarti dia bawaan laptopnya. Oke, coba saya mau ke Wardah. Coba Wardah berapa versinya? Versi Office-nya. Coba Wardah.
Atau coba saya sambil nungguin, coba saya ke Mia, ada Mia? Mia ada? Ada. Versi berapa Mia? Ini Kang belum belum nyala laptopnya. Oh, yang katanya udah nyalain nggak mau pakai. Sipa ada Sipa? Lagi nyalain laptop nggak Sipa? Ada Kang. Versi berapa? Yang aku sama kayak yang Teh Kaila. Nah, berarti pada bawa laptopnya ya. Syukur alhamdulillah. Kasih Sipa. Coba buat Wardah, coba ada Wardah. Coba kayaknya coba apa ke WC gitu ya. Gimana? Coba lanjut dulu ke Lisna, ada Lisna? STC 2021. Hah? Apa? Gimana? LTSC ya? LTSC ya? Ada LTSC. Ya. Nah, itu juga sama bajakan ya, teman-teman. Nah, jadi rata-rata yang teman-teman guna ini ada yang bajakan, ada yang original, ya. Tapi tetap ya, yang perlu teman-teman ketahui nanti apalagi belajar di komputer ya. Jadi kan ini hanya perawalan aja ya belajar Microsoft Excel itu ya sebagai apa ya, pengantar gitu ya dari software-softwarenya. Nah, nanti teman-teman juga akan belajar di mana contoh nih kalau teman-teman nanti laptopnya nge-freeze gitu ya, ataupun ini harus diinstal ulang kan. Nah, itu gimana nih? Kan nanti Office-nya pada hilang gitu ya. Nah, ya, kalau teman-teman ingat akunnya ya syukur. Makanya kalau beli laptop itu, yang pertama disimpan itu adalah akun Microsoft-nya. Ataupun kalau teman-teman punya dusnya masih atau apa gitu ya, komplit ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada kan ya itu yang jadi permasalahannya. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan Office juga gitu sebenarnya. Cuman versinya beda, terus yang kedua nggak original. Itu aja ya. Itu sedikit. Nah, coba Teh Kayla bisa share screen, stop sharing dulu ya. Saya mau ngebagiin ini supaya teman-teman juga bisa terbayang nih apa bedanya yang tadi Teh Kayla sampaikan dengan yang saya akan sampaikan ini. Jadi saya malas nungguin moderator ya, jadi saya juga perlu menyampaikan materinya. Bentar ya, coba saya buka dulu. Nah, saya coba share screen. Mana share screen? File, share. Nah ini, eh, nah ini kelihatan nggak Excel-nya nih? Coba teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oke ya. Jadi di sini kan tadi Teh Kayla bilang nih, bahwasanya jadi yang saya udah tulis juga di grup ya, di deskripsi cenah, di kolom chat ya teman-teman. Jadi yang namanya Microsoft Office itu apa LG Excel itu kita kalau yang kan kemarin udah saya jelasin ya. Teman-teman kalau yang belum nonton bisa nanti di video yang kedua ya yang saya jelaskan tentang array formula. Jadi di Excel itu kalau versinya di atas 2021, 2021, 24 dan 365 itu dia bisa menggunakan array formula di keseluruhan rumus. Tapi kalau yang di bawahnya gimana Kang? Itu kita bisa copy rumus aja biasa. Jadi kita menggunakan metode copy rumus ya seperti kemarin. Contoh nih, ya. Kalau yang copy rumus ya barangkali yang baru-baru ya mungkin juga baru bergabung. Contoh nih ya, saya menggunakan rumus ini. Ya, konkret misalnya. Nah, saya menekan biasa parameter biasa ya teks satunya ini, teks duanya adalah nim misalnya ya. Nah, saya tutup kurung misalnya, enter, ya kan ya. Nah, kita tinggal copy aja rumusnya ke bawah kan, kalau kemarin udah diajarin kan. Nah, ada berapa copy rumus itu kemarin kan ada 3 ya, yang dimana kita bisa tarik ke bawah yang hijau ini ya. Nanti posisinya hitam seperti ini, kita copy rumusnya ke bawah ya, gitu. Cuman kekurangannya itu dia kalau ada update di sini ya, misalnya tuh saya nambahin tadi ya, kalau kata Teh Kaila misalnya di ujungnya misalnya saya ada gini ya, misalnya saya ada penambahan misalnya. Tapi yang bawahnya nggak update kan, kita harus copy lagi ke bawah kan. Nah, ini kekurangan dari copy rumus aja sebenarnya ya. Nanti teman-teman untuk copy rumus yang lain juga teman-teman bisa lihat di video yang kemarin ya, ataupun di video yang di deskripsi grup ya. Nah, tapi kalau array formula itu ya enaknya gini, dia langsung misalnya ya saya teks ke satunya ini, keduanya di koma atau koma, teks keduanya adalah nim.
tutup kurung, enter. Maka dia akan langsung. Begitupun kalau ini update kan ya. Ini di ujung saya tambahin lagi kayak tadi. Sorry. Saya tambahin lagi. Gitu ya. Dia akan update semuanya. Jadi paling kalau di para apa di area formula itu enaknya tuh rumus pertama aja yang diubah. Nanti bawahnya ikut sendiri. Itu bedanya. Jadi tapi ini di beberapa rumus di beberapa versi saja ya tadi 2021, 2024 dan 365. Kalau yang di bawahnya gimana? Itu bisa copy rumus ataupun nanti ada metode yang lainnya yang lebih jauh powerful gitu ya teman-teman. Nah, itu buat rumus concat. Nah, tapi ada yang concat nih teman-teman. Jadi kan tadi ada concatenate, ada concat sama aja sebenarnya buat menggabungkan data ya. Coba. Nah, concat seperti ini. Tapi dia kekurangannya apa? Kekurangannya dia tidak bisa array formula. Kalau array formula dia akan ke samping tulisannya nih ya. Kita lihat ya, kita coba contohkan. Misalnya nama nih ya. Di koma, name, tutup kurung, enter. Tuh dia bakal ke samping kan ya. Gak rapi kan, makin gak rapi kan. Ah, kita bisa mengakalinya dengan kalau concat itu dia nggak boleh pakai array formula. Tapi hanya satu. Tapi tetap jalan kalau satu ya, ataupun sel acuan ya. Dia nggak, kalau cuma satu-satu ya, dan tinggal di copy rumus itu lebih enak. Ya, dia tetap jalan ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman mau menggunakan array formula, pakailah concat tenate ya. Tapi kalau teman-teman apa namanya tuh, sebenarnya kalau mau versinya lebih kecil juga, itu mau concat tenate juga bisa ya karena versinya di bawah. Tapi kalau teman-teman versi 2021, 2024 dan 365, teman-teman bisa menggunakan concat ya supaya pekerjaannya lebih cepat gitu ya. Nah, itu buat apa namanya? Buat rumus concat. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, mungkin di hari Minggu, soalnya nanti juga yang isinya adalah saya, yang dimana nanti rumusnya adalah len, left, min, right, ya. Dan rumus matematika, ya, mungkin rundown, round up, sama round, ataupun pembulatan. Ini penting ya, teman-teman, buat rundown, round up, round itu. Kenapa? Teman-teman coba saya nanya ya di sini ya, yang ada di sini. Coba, siapa ya? Coba Mia. Mia pernah kegacoan nggak, Mia? Saya tanya aja, Mia pernah kegacoan nggak kira-kira? Pernah. Banyak kan? Nah, itu ada Ron di sana ya. Ada nggak ya? Bentar saya nyari bonnya ada nggak ya? Harusnya ada sih. Oh, ini ada nih. Nanti saya fotoin ya. Ini struk gacoan misalnya ya. Emang ini struk gacoan beneran ya. Nah, di sini kan ada rounding ya. Rounding buat apa namanya? Buat dia ngebulatin ya. Misalnya di sini tertulisnya 32.500 502 rupiah kan. Nah, dia dipotong min 2 atau round gitu ya. Jadi dia dibulatkan jadi 32.500. Nah, ini juga cocok nanti kalau teman-teman jadi kasir gitu ya. Nah, ini rumus awalnya dari sini teman-temannya. Nanti kita pelajari dari rumus left, mid, left, ln, left, min, right, round down, round up, round di pertemuan berikutnya. Dan apa namanya? Materi ini juga sangat penting ya teman-teman. Nanti pun akan dipelajari lagi. Jadi tidak sekali hanya di pembinaan saja, tapi nanti di saat kelas online kita pun nanti dengan mentornya masing-masing itu kita akan mengulang lagi materinya ya supaya lebih ingat gitu ya. Dan teman-teman juga nanti sorry, buat tambahannya, nah teman-teman bisa langsung cek ya di deskripsi grup. Oh ya Kaila itu ya yang komputer ya, link pertama yang kamu sempat isi-isi ya kayak materi tempat catatan gitu-gitu ya modul. Udah aksesnya udah ada nggak ya? Saya lupa coba. Kemarin kalau nggak salah belum ada aksesnya kalau nggak salah. Coba saya cek lagi coba. Banyak kalau nggak salah tuh nggak bisa nambahin materi kalau nggak salah. Ntar ya coba saya cek dulu. Oh ya udah bisa aman ya. Nanti Kalau kemarin share emailnya. Oh, bisa. ya, ya kalau kemarin nggak bisa ya aman-aman. Ya nanti saya tambahin modul-modulnya. Nanti teman-teman ya saya share screen. Saya share screen lagi. Jadi teman-teman jangan khawatir nih di pembinaan komputer itu. Kita nggak kayak orang yang harus apa gitu ngerjain tugas dulu baru kita dapat materinya gitu ya teman-teman. Kita full gratis ya materinya juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses ya. Nah, nah di sini ya. Jadi teman-teman nanti di link yang pertama ya di link deskripsi grup. Nah teman-teman jangan lupa nih materi teman catatan nih. Nah di sini ada modul dasarnya nih. Modul dasarnya dan modul yang lengkapnya nih. Ini juga baru 100 berapa nih? 157 halaman ya.
Ada yang lebih versi lengkapnya yang udah saya kirim ya di grup nih, mungkin buat Mia dan kawan-kawannya karena baru nanti akan saya kirim lagi buat modul yang 535 halaman ya kalau nggak salah ya. Nah ini termasuk rumus yang tadi ya. Misalnya nih konkret ya. Mana? Oh. Nah ya, oh, ada kan? Oh, digunakan untuk menggabungkan data dua RDLC yang berbeda konkret, ya sel 1, sel 2, sel dan seterusnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, buat apa namanya tuh, buat ini nanti teman-teman juga bisa pelajari gitu ya, bisa pelajari dan baca tentunya. Apalagi jangan lupa nih ada parameter ya yang kemarin antara koma dan titik koma itu jangan sampai tertukar ya. Jadi disesuaikan dengan parameter teman-teman kembali. Itu ya. Itu buat sedikit aja materi mungkin ya nanti lebih lanjutnya setelah penutupan dari mentor Kayla ya gitu ya dan closing statement tentunya. Ntar saya stop sharing lagi. Dan teman-teman juga bisa pelajari di video yang di link kedua, link ketiga ya. Jadi teman-teman bisa pelajari sekaligus langsung dipraktekkan gitu ya. Jadi apa namanya, jangan ditunda-tunda kalau bisa ya. Jadi nggak lupa lah. Kalau bisa habis pembelajaran ini cek videonya gitu kan ya. Terus teman-teman bisa langsung apa pelajari lagi. Itu mungkin dari saya tambahan dulu sebelum ada tambahan lagi sedikit nanti dari saya karena masih ada banyak waktu ya. Nah, mungkin dari Teh Kayla dulu nih ya, sebagai penyampaian materi yang luar biasa, mungkinnya tadi dari Conif, Trim Lower Upper Proper, meskipun harusnya lebih bisa banyak-banyak lagi ya. Cuman kenapa saya batasi sampai segitu materinya? Yang pertama, nggak cukup di poster gitu ya, ada terlalu banyak materinya. Yang kedua, itu apa ya, mungkin biar teman-teman juga lebih fokus karena biar materi yang disampaikan tuh sedikit demi sedikit gitu ya, apalagi yang baru-baru ya. Nggak langsung bludak 10 rumus, 20 rumus gitu ya. Itu mungkin bisa teman-teman terganggu nantinya kalau pembelajarannya seperti itu. Makanya saya buat per 5 rumus ya seperti itu. Nah itu aja mungkin dari saya dulu. Mungkin dari Teh Kaila ya closing statement mungkin atau penyampaian pesan dan kesan mungkin terus juga mungkin kata-kata motivasi nih bagi teman-teman yang baru gabung nih ya. Nih rata-rata yang gabung di sini kan pada batch 6 ya Teh Kaila. Nah kira-kira dari Teh Kaila gimana nih closing statementnya? Oke, paling kayak aku mau ngasih saran gitu ya, biar kalian juga enak buat nge-review gitu setiap latihan-latihan rumusnya. Kalian simpen di satu file Excel, kayak misal sheet 1 pertemuan pertama, misal. Ini nanti belajar rumus apa aja, itu tuh udah sama latihan-latihannya atau sama informasi-informasi terkait rumusnya. Nanti biar pas bagian studi kasus sama ujian, teman-teman bisa review ke situ. Jadi nggak perlu kayak lihat ke temen, kayak ya barangkali susah gitu ya dapat materi si tabelnya. Terus kalau ada yang bingung langsung aja tanyain ke mentornya atau ke Syahrul gitu. Dan memang harus banyakin latihan sih Excel itu karena kalau teman-teman minimal tamatin yang sampai ujian pertama ya itu bakal kepake banget. Bahkan teman-teman kayak bisa bikin sendiri gitu kayak misal tracker-tracker tracker tugas, keuangan atau apa gitu. Apalagi kalau teman-teman yang jurusannya ada tentang kayak pakai olah data gitu. Kayak di matematika kan pasti bakal kepake gitu ya kayak di statistika. Nah, kalau di kalian juga ada tentang kayak gitu, ini bakal kepake banget. Jadi harus benar-benar pahamin gitu. Paling terakhir ya, ada eh, satu spasi di salah satu data itu bisa merusak analisis. Satu konsistensi kecil dalam belajar bisa mengubah masa depan. Tetap rapi, tetap teliti, dan terus bertumbuh. Oke, paling dari aku cukup sekian. Terima kasih. Aku kembalikan ke Syahrul. Sorry. Sorry. Terima kasih ya kepada Teh Kaila yang sudah memberikan materinya dengan cukup luar biasa dan teman-teman juga yang sudah semangat ya tadi buat di pembelajaran. Dan jangan lupa ya tadi yang saya sudah bilang, nanti teman-teman mempelajarinya banyak ya. Di link YouTube yang kemarin, yang rekaman kemarin ada. Di apa di Google Drive ya per materi juga ada gitu ya, per rumus maksudnya ya. Terus juga ada
apa modulnya ada komplit ya. Jadi berarti bagaimana cara teman-temannya aja gitu yang mempelajari. Kita sudah memfasilitasi di sini gitu ya, baik materi Zoom ataupun apa namanya dan yang lainnya gitu ya, teman-teman bisa pelajari. Dan sebelum ada beberapa penyampaian yang saya akan sampaikan, mungkin ini ya ada sedikit penghargaan dari kita ya, dari saya maksudnya ya, dari komunitas maksudnya. Ntar saya coba share screen dulu. Bisa juga bagi ya ininya. Bentar, coba bentar ya. Zoom itu mana aja. Nah ini. Sip. Nah, sip. Ini harusnya ada operatornya ya. Nah, ini kelihatan TKI lain di sini. Iya, kelihatan. Nah, ya, ini mungkin penghargaan dari kita ya. Mudah-mudahan ya sih sebenarnya yang paling utama adalah ilmunya dan tentunya bisa terus bersinergi ya di pembelajaran komputer sampai kita lulus nanti ya. Mudah-mudahan juga sebelum Teh Kayla lulus dengan saya ya setidaknya menjadi pengurus pertama di pembelajaran komputer dan tentunya bisa mengabdikan dirinya gitu ya untuk di pembelajaran komputer ini. Ya nanti ini saya juga share ya langsung ke Kayla ya. Barangkali mau di poster ya apa mau di SW-in apa terserah lah ya. Nah, apa eh, terus ada mungkin ya Teh Kayla mungkin terlewat juga mungkin ya ada yang nggak tahu mungkin ataupun karena si kesibukannya banyak ya. Nah, saya juga mengingatkan kepada teman-teman gitu ya bahwasanya nanti kita kan ada kolaborasi nih ya dengan kelas menulis dan kelas bahasa Inggris. Makanya teman-teman bisa excited di sini bahkan juga nanti kita di tanggal 5 ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tanggal 5 itu kita akan opening ceremony teman-teman di kampus. Meskipun masih lama ya, tanggal 5 September. Cuman itu dipersiapkan dari sekarang ya. Khususnya teman-teman juga nanti mau milih apa nih? Mau milih bahasa Inggrisnya aja atau kelas menulis nih untuk skill tambahan teman-teman gitu ya. Terus juga nanti apa namanya tuh buat yang belum tugas video mungkin ya. Nah, saya mau notice aja yang belum tugas video ya, untung alhamdulillah ya Alpia sudah keren kemarinnya bikin videonya. Tinggal ditambah lagi aja buat nanti ya. Nah, ini kayak highlight juga nih kalau pengen tahu ya. Ini bisa dicek aja di apa di IG komunitas pembelajaran komputer ya. Jangan lupa juga di-follow. Itu apa namanya apa ya? Banyak terlibat terlibat bikin video gitu ya, teman-teman. Terus juga banyak aktif ikut juga jadi teman-teman bisa cek juga. Terus apa namanya yang belum ya, mungkin Wardah kemarin udah jadi ya. Coba Wardah ada Wardah dari tadi nggak ada suaranya coba. Wardah ada Wardah coba. Maaf, baru habis dari WC. Aman aman. Udah dilengkapi belum ininya videonya yang kemarin saya suruh kemarin? Belum, Kang, makanya belum diupload. Aman aman. Ya Gak pokoknya apa-apa, tukang Hah, perkenalan gimana? di Gimana? caption aja. Harus ada Gak apa-apa, perkenalan tuh di perkenalannya di caption. Hah, di mana? Perkenalannya di mana? Di caption. Iya, tuh keringat. Ya, itu juga ternyata udah bagus ya sebenarnya gitu ya. Ya, kalau dari saya Perkenalan. Kalau ada apa? Kalau dari saya mungkin lebih sekarang gini aja. Mungkin buat next video aja itu mah ya. Nah sekarang mah upload aja yang itu ya. Nanti linknya bisa ke deskripsi ke grup ya. Wardah ya. Saya kasih keringanan aja ya. Oh, Langsung upload ya. baik, terima kasih, Kak. Ya di pers IG dan jangan lupa jangan ditutup kolom komentarnya ya. Barangkali ada yang mau ditanyain gitu ya dari teman-temannya yang bergabung atau mungkin ada komen-komen positif ya. Jangan ditutup kalau bisa. Dan nggak akan dihujat meren ya. Ngapain ngehujat teman-teman yang ngasih informasi gitu ya. Ngasih pesan dan kesan nggak akan mungkin. Paling banyaknya dukungannya gitu ya teman-teman. Nah, Alinda juga, Sipa, Naila, Mia. Nantilah kalau buat Naila sama Mia, mungkin ya, mungkin sama Kania nanti. Itu karena baru ya, nanti akan saya sampaikan bagaimana tugasnya. Tapi buat Alinda, buat Lisna, buat Siva karena udah lama gitu ya. Itu nanti teman-teman membuat video yang sesuai tugas kemarin ya. Kalau tidak mengikuti kelas, itu berarti teman-teman hanya mengajak gitu kepada audiens ataupun followers teman-teman untuk mengajak di komunitas pembelajaran komputer ini ya. Risna dan Siva kan kemarin nggak hadir di beberapa pertemuan. Nah, kan Alinda karena hadir di D2, maka dari itu apa namanya untuk bisa membuat video ya, membuat video. Contohnya juga ada referensi ya di grup itu udah dua orang yang ngirimin ada Fajar dan Alivia ya. Teman-teman bisa mencontohkan
video tersebut gitu ya. Bukan mencontoh ya, lebih ke ya itu referensi teman-teman untuk membuat video. Kenapa saya ada tugas video? Supaya teman-teman juga apa ya, memperkenalkan gitu ya. Pembelajaran komputer itu ada di UIN gitu ya. Kan mungkin masih banyak yang nggak tahu ya di UIN itu pembelajaran komputer itu ada di UIN. Nah, ini bisa teman-teman apa ya? Bisa teman-teman promosikan gitu ya lewat video tersebut. Nah, itu ya barangkali materi dan mungkin penyampaian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan terima kasih ya Teh Kaila sudah selalu membersamai di pembelajaran komputer di sela kesibukannya juga ya banyak ya teman-teman. Rumahnya di Antapani ya kalau teman tadi nggak disampaikan mungkin ya di Antapani rumahnya masih di Bandung. Cuman lumayan jauh ya 45 kilo 45 kilo cina 10 kilo ya kayak ada ya 10 kilo ya ada ya 10 kilo Iya, ya. kurang lebih 10. Nah, itu lumayan ya. Nah, teman-teman yang deket juga harus lebih semangat nih. Yang ngekosnya di Cipadung ya, di mana lagi? Di Panjelekan, di Kampus 2 gitu ya, di mana lagi? Di Manisi ya, di Cipadung dan sebagainya itu teman-teman harus lebih semangat lagi gitu ya untuk mengikuti pembelajaran komputer ini. Banyak yang jauh-jauh merelakan waktunya gitu ya buat ikut di pembelajaran komputer ini. Apalagi nanti di online, di offline ya khususnya. Karena yang susah itu pasti di offline. Entah malas dirinya yang malas itu ataupun ya kitanya mungkin yang jauh udah mah jauh malas ataupun deket tapi malas itu banyak lah tantangan-tantangan yang ada di komunitas ini. Cuman saya harapkan teman-teman juga bisa aktif gitu ya karena apalagi yang udah wawancara kemarin gitu ya eh, harus sesuai dengan apa yang dikatakannya gitu ya. Meskipun mungkin saya tidak akan bertindak apa tidak terlalu banyak bertindak apapun tapi Allah bertindak gitu ya karena melihat teman-teman gitu yang komitmen yang berbicara di saat wawancara gitu ya. Dan apa ya? Mungkin lebih ke teman-teman nantinya bisa apa ya bisa jauh lebih baik lagi gitu ya nanti apalagi di offline karena di offline tuh banyak tantangannya teman-teman di online juga udah banyak apalagi di offline ya di offline itu kan meskipun kita jadwalnya Sabtu Minggu ya teman-teman pasti banyak kendala lah sekira nah mudah-mudahan teman-teman bisa apa ya kayak berpikir gitu loh misalnya oh aku ikut nih pembelajaran komputer hari Sabtu dan Minggu nah bagaimana caranya supaya teman-teman itu acaranya tidak bentrok gitu ya ya bentrok sekali-kali boleh lah gitu ya cuman jangan keseringan izin gitu maksudnya jadi kayak di sana juga bisa izin teman-teman di sini juga bisa izin jadi kalau bahasa sayanya mah merata gitu ya merata dalam perizinan teman-teman di organisasi manapun nantinya ya nah yang terakhir teman-teman juga apa namanya dipelajari lagi materinya dari yang D1 kemarin sampai sekarang karena nanti akan sebelum saya kalau di pembelajaran saya nanti ya di hari Minggu nanti jam 8 malam itu akan saya ulangi materi bukan saya ulangi saya akan tanya materi awal contoh kayak SAM kemarin gitu ya kayak phrase atau kayak yang lainnya gitu ya akan saya tanya ulang supaya teman-teman murojaah ya jadi kalau kita maju terus kan, yang kemarin saya sudah bilang, kalau kita maju terus, kalau kita nggak mundur ke belakang kan, nah kita nggak bisa merojaah lagi ataupun kita nggak inget gitu ya materi yang kita sampaikan. Karena materi pembelajaran komputer tuh biasanya yang saya analisis itu, yang saya teliti juga, itu kebanyakannya apa? Kebanyakannya orang itu hanya ingat di hari itu saja, ya. Ketambah memang tidak dipelajari lagi gitu ya. Ketambah juga yang lain sebagainya. Tanya Teh Kaila ya, dulu nggak ada video rekamannya Teh Kaila, bener nggak ya? Teh Kaila? Nggak ada, Nggak ada. makan dihafal ya, dites rumus-rumus arti. Ya, meskipun nanti kita juga akan ada pengetesan rumus atau pengetesan materi supaya teman-teman juga lebih menguasai, bukan hanya tahu, oh ini tuh gini, oh ini tuh gini, gitu ya. Nggak cuma sekali doang, tapi seterusnya bakal kepakaian itu kan harapan teman-teman semua ya. Makanya saya tuh pengen mewujudkan teman-teman semua apa mimpi teman-teman gitu ya. Ada yang bilang mau buat kerja, ada yang buat organisasi dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini juga di komunitas penyiar komputer juga kalau teman-teman ada kebutuhan gitu ya, ada kebutuhan apa soal komputer ataupun tentang kematerian komputer itu bisa teman-teman sampaikan di grup ataupun di Japri misalnya Kang, aku ada masalah nih laptopnya gini-gini gimana. Nah, itu bisa ya. Jadi kan karena kita satu komunitas lebih jauh lebih gampang gitu ya dibanding kita beda komunitas ataupun di luar eh, komunitas ini gitu ya. Terus yang terakhir mungkin dari saya, nanti buat Naila mungkin sama Mia dan mungkin yang batch 6 doang ya mungkin ya nanti ya. Kecuali sama Jidan deh boleh deh ya. Pokoknya selain mentor Kaila mungkin nanti bisa out nanti ya setelah selesai sesi ini karena ada beberapa penyampaian yang harus saya sampaikan mungkin ya terkait tugas dan sebagainya.
Terus juga buat sekali lagi ya, terima kasih kepada Mentor Kaila yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya juga saya, karena saya pun tetap masih murojaah ya, meskipun kasarnya mah udah dibilang suhu juga enggak, dibilang tidak suhu juga enggak ya, di tengah-tengah gitu ya. Saya juga masih tetap belajar, dan teman-teman apalagi yang baru join juga bisa tetap belajar gitu ya. Kenapa saya nggak ngulangi materi ya teman-teman mungkin yang baru ya? Kenapa saya nggak ulangi lagi dari bikin tabel gitu ya? Karena udah saya ada fasilitasnya ya. Ada video. Beda dengan TKI lah ya dulu ya TKI lah ya. Bener kalau ada yang masuk baru tuh kita ajarin lagi dari nol, kita ajarin lagi dari nol terus gitu ya. Karena kita masalah waktu dan sebagainya gitu ya. Makanya saya siapkan beberapa video, terus beberapa modul juga supaya teman-teman juga bisa pelajari secara mandiri tentunya ya. Judulnya juga belajar secara mandiri. Artinya teman-teman harus menyempatkan waktunya sama niatnya juga ya supaya teman-teman bisa mempelajari materi yang kita sampaikan ini. Itu aja mungkin dari saya ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup buat sesi materi ini, boleh buat yang tadi nggak on cam ataupun yang ini ya, silakan on cam ya. Dari tadi Alinta udah on cam ya, bagus ya. Terus pertahankan ya. Ayo Prabowo Teddy itu. Prabowo Teddy. Prof Teddy, Prof Teddy. Ya, yang apa Naila, Siva, Wardah, Mia, Jidan, sama Lisna yuk. Oke ya, ini udah pada on cam, tinggal tiga lagi ya. Punten tidak bisa on cam, oke ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa on cam. Dan tadi ya buat Wardah, jangan lupa buat di apa namanya itu, buat diupload ya. Karena biar saya bisa repost juga ya, lumayan. Buat ya itu juga hitung-hitung sama kamu ya. Kamu mempromosikan ini banyak yang ikut, terus juga banyak yang daftar itu berarti wah kamu dapat pahala banyak gitu ya. Tapi tadi kalau saya lihat di contoh ya, di contoh video kamu itu udah bagus ya, secara skill ngomong tinggal upload aja itu mah. Oke, ini tinggal Sipa dan Lisna, ayo dua lagi, saya tungguin sebelum kita tutup. Coba Lisna ada Lisna, Warda Sipa, apalagi ke WC ini dua-duanya ya, apa jaringannya. Oke, kita gaya dulu ya teman-teman. Boleh formal dulu. Memet, ke bawah Memet. Nah, sip, 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 bagus. Oke ya, saya screenshot dulu. Siap, satu, dua, tiga. Oke, sip. Bergaya ya, ganti gaya ya. Ini gaya, ada gayanya tuh kayak memet ya. Jempol apa-apalah ya. Yang nggak kosong. Nah, yuk, satu. Nah, yuk. Satu, dua, tiga. Aduh, malah salah mencet tuh ya. Ulangi lagi. Malah saya jadi Windows saya mencetnya ya. Yuk lagi. Tapi yang belum gaya ya, gaya dulu ya. Yuk, siap. Satu, dua, tiga. Sip. Bagus. Memet. Ya, itu aja dari saya. Mungkin terima kasih ya untuk Kayla untuk sudah mengisi ruang waktunya di materi ini. Nanti buat tadi ya apa sertifikatnya saya share langsung di Japri ya. Itu aja. Terima kasih buat Mentor Kayla. Apa silakan untuk melanjutkan aktivitasnya lagi barangkali ya. Saya mau menyampaikan beberapa penyampaian dulu kepada teman-teman. Ya, mengerti Kayla mau ditutup dulu, Mah. Silakan. Ya, tadi sama-sama. Terima kasih juga gitu ya. Semangat buat semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang dapat barokah gitu ya. Oke deh, aku izin leave. Dadah. Assalamualaikum. Salam, hatur nuhun, Mentor Kayla. Sami-sami. Oke ya. Terima kasih ya sekali lagi kepada